Pada tubuh manusia terjadi reaksi pemecah zat makanan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Reaksi ini sebagai salah satu dari beberapa reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, seluruh reaksi kimia ini yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup ini disebut dengan metabolisme. Reaksi kimia pada metabolisme akan terjadi sangat cepat. Nah, enzimlah sebagai komponen yang sangat berperan dalam proses reaksi yang ada. Apa itu enzim? Kalau kamu nonton video ini, artinya kamu ingin mencari tahu tentang seputar enzim. Enzim merupakan biomolekul yang memiliki fungsi sebagai katalis yang ada pada suatu reaksi kimia. Nah, apa itu katalis? Katalis ini adalah senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Nah, jika zat ini tidak ada, maka bisa menghambat aktivitas yang terjadi pada organ tubuh kita. Nah, selain itu, enzim ini juga disebut sebagai biokatalisator yang memiliki peran untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa adanya berubah struktur pada kimia. Selanjutnya, struktur dari enzim. Nah, enzim ini disebut tubuh kita tersusun dari dua komponen, yaitu ada apoenzim dan kofaktor. Nah, gabungan antara apoenzim dan kofaktor ini dinamakan dengan holoenzim. Lalu apa ya bedanya apoenzim dan kofaktor? Nah, apoenzim merupakan enzim tersusun dari senyawa protein yang merupakan jenis yang paling mendominasi yang semua struktur enzim yang ada. Nah, sifatnya labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara itu, kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Nah, kofaktor enzim ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada kofaktor organik seperti vitamin dan palmitin. Kemudian ada kofaktor organik seperti ion-ion logam Mg2+ dan Mn2+. Nah, ion-ion logam ini berfungsi sebagai pusat katalis primer, tempat meningkat substrat. Nah, stabilisator enzim agar tetap aktif. Nah, berdasarkan kekuatan ikatan yang terhadap enzim, kofaktor organik ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada koenzim dan gugus prostetik. Nah, koenzim adalah gugus yang ikatannya itu enggak kuat dan mudah untuk dialisis. Nah, tugasnya untuk memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim yang lain. Contohnya FADH, NADH, dan vitamin B. Nah, sementara itu, gugus prostetik ini adalah gugus yang terkait pada enzim yang enggak mudah terurai dalam larutan. Contohnya ada FAD. Nah, itulah struktur dari enzim. Selanjutnya, sifat-sifat enzim. Nah, selain membahas tentang pengertian kemudian struktur, maka poin ini juga akan membahas mengenai sifat-sifat dari enzim. Nah, sifat dari enzim yang pertama, enzim ini aktif dalam jumlah yang sedikit. Ini hanya membutuhkan sejumlah kecil enzim untuk mengubah dari dalam reaksi kimia. Yang kedua, dengan kondisi stabil, enzim tidak akan mengaruh pada enzim yang ada. Hal ini dapat terjadi karena sifat protein dan enzim. Aktivitasnya dipengaruhi oleh pH dan suhu. Nah, jadi pada kondisi yang dianggap tidak optimum, suatu enzim merupakan senyawa tidak stabil. Nah, dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisisnya. Nah, selanjutnya, enzim tidak mengaruhi keseimbangan reaksi. Nah, jadi meskipun enzim ini dipercepat penyelesaian suatu reaksi, tetapi enzim ini tidak mengaruhi keseimbangan reaksi tersebut. Nah, jika kecepatannya tinggi, maka suatu enzim mempunyai timbal balik dalam sistem hidup yang berlangsung. Selanjutnya, kerja katalis enzim yang spesifik. Nah, enzim menunjukkan kekhasannya untuk reaksi yang dikatalisinya. Jadi, pada suatu enzim yang mengatalis suatu reaksi, maka enzim tersebut tidak mengatalis enzim yang lain. Jadi enzim ini setia ya. Nah, selanjutnya enzim tersusun atas protein. Nah, zat pembentuk atau penyusun enzim adalah protein, akan tetapi tidak semua jenis protein adalah enzim. Nah, selanjutnya enzim merupakan biokatalisator. Nah, apa itu biokatalisator? Nah, ini adalah enzim yang hanya dapat mengubah percepatan reaksi dengan cara menurunkan energinya. Nah, selanjutnya enzim dapat digunakan berulang kali. Nah, selama enzim tidak rusak, maka enzim akan dapat digunakan berulang-ulang karena tidak kuat bereaksi. Selanjutnya, enzim tidak ikut berubah menjadi produk.
Nah, meskipun enzim ini bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tetapi enzim ini tidak akan ikut berubah menjadi produk juga. Nah, sifat enzim yang selanjutnya adalah kerja enzim bersifat bolak-balik. Nah, jadi suatu enzim itu dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Jadi dua-dua arah bolak-balik. Nah, itulah jadi sifat-sifat dari enzim. Selanjutnya klasifikasi enzim. Nah, jadi enzim ini terbagi menjadi beberapa macam. Ya, pertama adalah hidrolase. Nah, hidrolase ini adalah enzim-enzim yang dapat melakukan penguraian terhadap suatu zat dengan adanya bantuan air. Nah, hidrolase ini terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan substratnya. Yang pertama, karbohidrase. Nah, karbohidrase ini merupakan enzim yang mengeluarkan golongan karbohidrat. Kemudian kelompok ini masih dipecah lagi, ini menurut karbohidrat yang diuraikannya. Yang pertama ada amilase, yaitu enzim yang menguraikan amonium. Jadi maltosa 91 disakarida. Yang kedua ada maltase. Ini adalah enzim yang memproses lactosa menjadi glukosa. Kemudian ada sukarase. Sukarase ini merupakan enzim yang mengubah sukrosa atau gula tebu menjadi glukosa atau fruktosa. Yang keempat ada laktase. Laktase ini adalah enzim yang dapat mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, selanjutnya ada selulase. Nah, selulase ini merupakan enzim yang memproses selulosa, yaitu suatu polisakarida menjadi selobiosa atau suatu sakarida. Nah, selanjutnya ada pektinase, yaitu enzim yang mengurai pektin menjadi asam pektin. Itulah tadi kelompok yang dipecah lagi menurut karbohidrat. Selanjutnya ada esterase. Esterase ini merupakan enzim-enzim yang mengurai golongan ester. Contohnya adalah yang pertama ada lipase, yaitu enzim yang menghancurkan lemak menjadi glikserol dan asam lemak. Kemudian yang kedua ada fosfatase, adalah enzim yang memproses suatu ester sehingga terlepas dari asam fosfat. Nah, kemudian selanjutnya ada proteinase. Nah, proteinase ini yaitu enzim-enzim yang menghancurkan golongan protein. Contohnya yang pertama ada peptidase. Ini adalah enzim yang memproses peptida menjadi amino. Kemudian yang kedua ada gelatinase, yaitu enzim yang menguraikan gelatin. Yang terakhir ada renin, yaitu enzim yang memecah kasein dari susu. Nah, itulah tadi beberapa enzim yang termasuk ke dalam hidrolase. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, ada oksidase. Nah, oksidase dan reduktase ini adalah enzim yang membantu proses oksidasi dan reduksi. Nah, enzim oksidase ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada hidronegase, yaitu enzim yang memegang peranan penting dalam pengubahan zat-zat organik menjadi hasil-hasil oksidasi. Kemudian ada katalase, yaitu enzim yang dapat melakukan penguraian terhadap hidrogen peroksida menjadi oksigen serta air. Nah, selanjutnya ada desmolase. Desmolase ini adalah enzim-enzim yang menguraikan ikatan-ikatan seperti atom C mengikat atom C dan beberapa ikatan lainnya. Nah, enzim desmolase ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada karboksilase, yaitu enzim yang menguraikan piruvat menjadi ketaldehida. Nah, yang kedua transmaninase, yaitu enzim yang memindahkan gugusan amino dari suatu asam amino ke suatu asam organik. Sehingga yang terakhir ini beberapa menjadi suatu enzim asam amino. Nah, itulah jadi klasifikasi dari enzim. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada beberapa. Yang pertama ada temperatur, ke derajat kesamaan atau pH, lalu konsentrasi enzim dan substrat, kemudian faktor dan inhibitor. Nah, setiap enzim memerlukan suhu atau kesamaan octanium yang berbeda-beda karena enzim ini akan adalah protein dapat mengalami perubahan jika bentuk, suhu, dan kesamaan berubah. Nah, selain itu kerja enzim ini juga dipengaruhi oleh molekul lain. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai enzim.